Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini kami akan membahas tentang Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah pemikiran Al-Ghazali itu sesat? Atau bahkan beliau adalah seorang ulama ahli ilmu, yang juga seorang waliullah dengan banyak karomah, serta apa alasan beliau, sehingga dijuluki Hujjatul Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Keramatnya kitab karya Imam Al-Ghazali. Nama besar Imam Al-Ghazali dalam dunia pemikiran Islam menempati posisi yang sangat penting. Dia adalah ulama yang berjuluk Hujjatul Islam atau Sang Pembela Islam. Sepanjang hidupnya, Imam Ghazali banyak melontarkan argumentasi-argumentasi telak bagi golongan yang meragukan ajaran Islam. Dalam literatur intelektual Islam, sosok Al-Ghazali masyhur sebagai ahli filsafat dan logika, sekaligus juga sebagai seorang sufi ahli tasawuf. Melalui karyanya yang berjudul Tahafut Al-Falasifa, beliau berhasil meluluhlantakkan argumen-argumen para filosof yang menyimpang dari ajaran Islam. Lama bergelut dengan dunia filsafat, akhirnya beliau memutuskan untuk menempuh jalan tasawuf, guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karyanya dalam ilmu tasawuf yang sangat populer ialah kitab Ihya Ulumuddin. Terdapat riwayat selain muatan isinya yang menakjubkan. Kitab ini juga mengandung keramat atau karomah, di mana bagi para penghinanya mengalami hal yang tragis. Di antara karomah Imam Ghazali yang lain ialah, ketika terdapat ulama yang bernama Abu Abdullah bin Zaid membaca kitab, yang isinya mengkritisi dengan menyesat-nyesatkan Imam Ghazali. Dan setelah itu, matanya tiba-tiba tidak bisa melihat, sebelum akhirnya beliau bertaubat. Cerita barusan diambil dari kitab Jami Karomah Al-Aulia. Selain itu, terdapat suatu ulama bernama Syaikhul Kabir, Imam Ali bin Hamzah Al-Maghribi, yang merupakan seorang pembenci Imam Al-Ghazali. Bahkan, ia pernah mengumpulkan murid-muridnya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Hingga suatu malam, Imam Maghribi tersebut tiba-tiba bermimpi bertemu Imam Ghazali, dan diajak menemui Rasulullah, yang kebetulan sedang bersama Abu Bakar dan Umar di suatu masjid. Imam Ghazali kemudian mengadukan perlakuan syekh tersebut kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menanggapi, bahwa kitab Imam Al-Ghazali tersebut bagus, dan isi semuanya membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Setelah itu, Rasulullah memerintahkan Umar untuk mencambuk Syekh Maghribi tadi, karena kebohongannya mengatakan kitab Ihya Ulumuddin tidak benar, dan celaan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah 50 kali cambukan, Abu Bakar membelanya dan mengatakan pada Rasulullah, bahwa mungkin Syekh Maghribi ini salah paham, yang telah menganggap kitab ini bertentangan dengan sunnah, dan ia hanya perlu belajar lagi. Akhirnya, barulah Rasulullah menyuruh menghentikan hukumannya itu. Keesokan paginya setelah bangun, Syekh Maghribi menemukan punggungnya telah dipenuhi bekas cambukan, dan rasa sakitnya masih terasa hingga bertahun-tahun. Dia pun akhirnya bertaubat, bahkan menjadi orang yang banyak mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali. Adapun yang membuat dirinya hingga menjadi sufi ialah karena adiknya yang bernama Ahmad Al-Ghazali, yang merupakan tokoh sufi sejak awal. Pada suatu hari, ketika Imam Ghazali sedang ceramah, beliau diteriaki oleh adiknya dengan sebuah kalimat sindiran. "Wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan sesuatu, tapi engkau sendiri tidak tajam?" Di lain waktu ketika sholat, Imam Ghazali menjadi imam, dan adiknya menjadi makmum. Namun, Syekh Ahmad, adik Imam Ghazali memilih mufarokoh, atau memisah diri dari imam. Setelah sholat kemudian imam bertanya, mengapa ia mufarokoh, padahal syarat maupun rukun dalam sholat imam tidak ada yang salah, atau terlewati. Kemudian Syekh Ahmad Ghazali menjawab saudaranya itu, "Saat aku sholat, aku melihat tubuhmu berlumuran darah. Karena darah itu,
aku menganggapmu batal. Maka dari itu, aku memisah diri darimu." Seketika Imam Ghazali menjadi ingat, bahwa ketika sholat beliau memikirkan bab fikih tentang darah haid. Kemudian Imam Ghazali yang penasaran bertanya pada adiknya, tentang kemampuannya dalam melihat seperti itu. Akhirnya, setelah mengalami kegelisahan-kegelisahan dalam beberapa waktu, Imam Ghazali memutuskan untuk melakukan uzlah, memisahkan diri dari halayak ramai, guna mencari ilmu yang hakiki. Beliau kemudian berkelana mengunjungi beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Syam, dan Damaskus. Dari uzlah terakhirnya dan yang terlama, yakni di Damaskus, disinilah beliau menulis sebuah karya monumentalnya, yakni Kitab Ihya Ulumuddin. Di mana mahakarya tersebut memuat isi yang memadukan antara ilmu tasawuf dengan fikih. Karena saat itu beliau selain cendekiawan, Imam Al-Ghazali juga telah menjadi seorang sufi. Imam Al-Ghazali dijodohkan Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salam adalah nabi yang sampai sekarang penuh dengan misteri. Banyak sekali ulama maupun para wali menceritakan sosoknya. Tidak sedikit juga yang berkisah, bahwa mereka pernah berjumpa dengannya. Salah satunya adalah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Ulama masyhur ini pernah berkisah tentang nabi misterius tersebut, bahkan menceritakan ciri-cirinya. Dinukil dari buku Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali, karya Mukti Ali. Di dalam buku tersebut disebutkan, bahwa pernikahan Imam Al-Ghazali ternyata atas petunjuk Nabi Khidir. Pada suatu hari, Imam Ghazali berkunjung ke desanya. Beliau kemudian mampir ke tempat madrasah, tempat di mana Al-Ghazali pernah menimba ilmu. Sesampainya di madrasah tersebut, Imam Al-Ghazali langsung disambut oleh gurunya. Selanjutnya, mereka kemudian bercengkerama, dan berkisah satu sama lainnya. Namun, tiba-tiba datanglah angin besar, yang memporak-porandakan madrasah itu. Tentu hal ini membuat mereka semua sangat kaget. Ada apa gerangan, yang menyebabkan peristiwa menyedihkan itu bisa terjadi? Terbayang dalam diri Imam Al-Ghazali, tentang madrasah yang menjadi tempat beliau banyak menerima ilmu. Atas peristiwa ini, gurunya kemudian melakukan muhasabah. "Dosa apakah aku, sehingga muncul malapetaka seperti ini?" gumam sang guru Imam Al-Ghazali. Tak lama kemudian gurunya menyuruh Imam Al-Ghazali untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam. Beliau diminta sang guru untuk bertanya kepada Nabi Khidir, mengenai dosa apa yang sampai membuat madrasahnya roboh diterjang angin yang besar. Sang guru kemudian memberikan isyarat, tentang bagaimana cara menemui Nabi Khidir. Imam Ghazali kemudian diminta menuju arah pesisir laut, dan bertanya kepada seorang nelayan yang dijumpainya nanti. Imam Ghazali taat pada perintah sang guru, dan kemudian pergi berjalan sesuai petunjuknya. Sesampainya di pinggir pantai, Imam Al-Ghazali melihat seorang yang sedang sibuk, dan kemudian mengucapkan salam serta menyapanya. "Hendak mencari apa tuan, hingga sampai ke pesisir pantai ini?" tanya nelayan tadi. "Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu di mana keberadaan Nabi Khidir alaihissalam?" tanya Imam Al-Ghazali. "Saya tahu tuan, rumah dan masjidnya ada di dalam lautan sana," jawabnya sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tengah laut. Tanpa pikir panjang, Imam Al-Ghazali kemudian langsung terjun ke arah laut, menuju tempat yang ditunjuk nelayan tadi. Tidak ada rasa takut sedikit pun pada beliau saat itu, dan yang ada hanyalah memenuhi perintah gurunya. Setelah beliau menyelam ke dalam air laut, kemudian terjadilah suatu keajaiban. Nampak pakaian dan tubuhnya tidak basah sedikit pun, dan beliau dapat berjalan seperti di daratan. Maka sampailah Imam Al-Ghazali di Masjid Nabi Khidir, dan beliau dapat berjumpa dengan sang nabi misterius itu. Dalam perjumpaan itu, Imam Ghazali kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu menanyakan mengenai madrasah gurunya itu bisa porak-poranda. Serta dosa apa yang telah dilakukan gurunya itu, sehingga tertimpa masalah yang berat. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ternyata, guru Imam Al-Ghazali mempunyai seorang putri yang sudah waktunya menikah, tetapi ia tidak segera dicarikan suami.
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar sebagai sebuah peringatan untuknya. Jawaban Nabi Khidir itu kemudian menggelitik hati Imam Ghazali, dan kemudian bertanya, "Wahai Nabi Khidir, siapakah lelaki yang berjodoh dengan putri guru kami?" tanya Imam Al-Ghazali. "Engkaulah yang menjadi jodohnya, wahai Al-Ghazali," jawab dari Nabi Khidir alaihi salam. Setelah mendengar jawaban tersebut, Imam Al-Ghazali bergegas pulang menemui gurunya. Dan sesampainya di tempat gurunya, Imam Ghazali menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Nabi Khidir. Akhirnya, Imam Al-Ghazali kemudian dijodohkan dengan putri gurunya itu. Imam Ghazali masuk surga berkat seekor lalat. Imam besar Al-Ghazali pernah mengisahkan salah satu mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, Imam Ghazali menceritakan tentang amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan semasa hidup, sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut diceritakan ulang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad. Saat itu di dalam mimpinya, Imam Al-Ghazali mendapat pertanyaan, tentang apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia pun lalu menjawab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkannya ke hadiratnya. Lalu Imam Ghazali ditanya tentang bekal apa yang dipersiapkan olehnya, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Amal apakah gerangan, yang membawamu menghadap sampai ke hadiratku?" Imam Ghazali lantas menyebutkan seluruh amal kebaikannya, yang pernah diperbuat beliau selama hidup di dunia. Namun, dikisahkan ternyata Allah tidak menerima seluruh amalan, yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali tersebut. Tidak sampai di situ, Imam Ghazali kemudian menyebutkan satu amal sederhana, yang pernah dilakukannya. Amalan sederhana yang dilakukan Imam Ghazali ternyata adalah menolong seekor lalat. Ternyata, amalan inilah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyaknya amal soleh yang sudah dipersiapkan Imam Ghazali semasa hidupnya. Ustadz Ghafur Al-Latif dalam buku Hujjatul Islam Al-Ghazali mengisahkan, bahwa Imam Ghazali saat itu tengah larut dalam aktivitasnya menulis sebuah kitab. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung penanya, yang saat itu digunakan beliau untuk menulis. Imam Ghazali seketika menghentikan kegiatannya. Beliau kemudian menunggu dan membiarkan lalat tersebut, hingga ia benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Lalat usil ini sangat haus, dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Imam Al-Ghazali pun merasa kasihan, dan beliau lantas berhenti menulis, untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya. Demikian penjelasan buku Hujjatul Islam Al-Ghazali tersebut. Setelah Imam Ghazali menerangkan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama hambaku yang memiliki sifat belas kasih." Kisah barusan menunjukkan, ajaran Islam mendorong umatnya untuk menyayangi hewan. Bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang ada rasa rohim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit." Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Di samping itu, semoga kisah ini dapat memotivasi muslim dalam mempersiapkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, untuk bekal di akhirat kelak. Sebab kita semua tidak akan ada yang tahu, amalan mana yang justru menjadi pengantar kita sampai di surganya kelak. Imam Al-Ghazali berpamitan lewat mimpi. Disebutkan, Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya berpesan kepada 3 orang, yang salah satunya adalah adiknya sendiri yang bernama Ahmad. Dalam pesannya itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini meminta kepada ketiganya, jika kelak setelah ia meninggal dunia, agar jangan sampai tetangganya maupun masyarakat Islam ada yang tahu.
Al-Ghazali juga memohon agar ketiga orang tersebut sajalah yang mengurus jenazahnya. Bahkan, Imam Al-Ghazali menginginkan dirinya dikubur dalam rumah saja. Dan pada saat Imam Al-Ghazali wafat, yang terjadi justru malah sebaliknya. Banyak sekali umat yang bertakziah di rumah beliau. Ada cerita di balik kedatangan para pelayat tersebut. Dikisahkan, sebelum Al-Ghazali wafat, para sufi yang berada di Iskandariyah, Damaskus, Syam, Mekah hingga Madinah, serta semua orang yang pernah berinteraksi dengannya, mereka semua serempak mimpi ditemui oleh Imam Al-Ghazali. Semua mimpi yang dialami oleh kebanyakan orang tersebut sama, yaitu Imam Ghazali berpamitan kepada mereka, yang dengan didampingi adik dan dua sahabatnya itu. Kejadian tersebut entah mengapa, justru bertepatan dengan hari wafatnya Imam Al-Ghazali. Rumah Al-Ghazali yang berada di Tus, Iran, dengan cepat ramai dikunjungi banyak pelayat. Mereka menangis terseduh-seduh ketika mengenang jasa Imam Al-Ghazali. Tentu dengan banyaknya pentakziah yang datang tersebut, membuat para tetangga Al-Ghazali merasa kaget. Mereka sebelumnya tidak tahu apa-apa, dan merasa bahwa Al-Ghazali masih hidup seperti biasa. Mereka bahkan mengira bahwa Imam Al-Ghazali akan mengajar. Setelah mendengar bahwa banyak para pelayat yang datang dari luar kota, tetangga-tetangga Al-Ghazali baru sadar bahwa Imam Al-Ghazali telah wafat. Para tetangga pun kemudian ikut pergi melayat ke rumah beliau. Para pelayat pun kemudian tumpah ruah, memenuhi tempat tinggal Imam Al-Ghazali. Para murid, pejabat pemerintahan, serta para ulama, mereka berduyun-duyun datang berziarah ke makamnya. Hingga pada hari itu seluruh negeri melakukan hari berkabung. Imam Ghazali dipamerkan Rasulullah kepada dua nabi. Kisah ini dikutip dari buku Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali. Berikut kisah beliau selengkapnya. Rasulullah pernah memamerkan Imam Ghazali di hadapan dua nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Hal ini dikisahkan oleh Imam Abu Hasan Asyadzili dalam mimpinya. Ini adalah satu kisah karomah Imam Ghazali, yang dikenal dunia sebagai Hujjatul Islam. Dalam tidurnya, Imam Abu Hasan Asyadzili bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sendirian, tetapi dengan Nabi Musa alaihi salam, dan juga Nabiullah Isa alaihi salam. Selain itu, dalam mimpinya ada juga Imam Al-Ghazali. Dalam bunga tidurnya itu, Imam Abu Hasan Asyadzili melihat Rasulullah sedang memamerkan Imam Ghazali di hadapan kedua nabi itu. Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Apakah ada di antara umat kalian berdua, orang yang kealimannya seperti Al-Ghazali ini? Tidak ada di antara umat kami seorang yang alim seperti Al-Ghazali ini." Ungkap kedua Nabiullah tersebut. Kisah tersebut dituturkan oleh Ibnu As-Subuki, yang mendapatkan kisah tersebut dari Abu Hasan Asyadzili, sang pendiri tarekat Syadziliyah. Imam Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus, Iran, tepatnya pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Dan beliau meninggal di tempat yang sama, yakni pada tahun 1111 Masehi, atau pada 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog Muslim Persia. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan peradaban Islam dan dunia. Imam Ghazali pernah memegang jabatan tinggi di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Selain itu, kitabnya begitu fenomenal, yang sampai saat ini masih dipakai oleh kalangan umat Islam, bahkan menjadi bacaan wajib bagi para santri. Karya monumentalnya adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang masih menjadi pegangan banyak ulama sama sekarang. Banyak ulama setelahnya yang mengagumi sosok Imam Ghazali ini. Salah satunya adalah mufasir masyhur Ibnu Katsir. Al-Ghazali adalah ulama paling cerdas di segala bidang keilmuan, dan pimpinan bagi para pemuda, ucap Ibnu Katsir. Imam Al-Ghazali dijaga Allah dari keburukan. Suatu ketika,
Imam Muhammad Al-Ghazali mendapat undangan jamuan makan bersama para ulama di wilayah ia bertempat tinggal. Dalam undangan itu disebut salah satu alamat dengan ciri-ciri tertentu, semisal rumah di daerah ini, yang di samping rumahnya terdapat pohon delimanya. Para ulama pun memenuhi undangan sesuai waktu yang telah dijadwalkan, dengan mendatangi rumah yang sesuai dengan ciri-ciri pengundang. Di rumah itu, aneka macam jamuan sudah tersajikan dan terlihat menggiurkan. Namun sayangnya, saat para ulama ini datang, tuan rumah sedang tidak berada dalam kediaman. "Mari kita makan, karena kita diundang di sini untuk makan-makan. Dan ini halal, karena kita diundang untuk makan," kata salah satu tamu. Semua tamu pun mengiyakan, namun hanya Imam Ghazali sajalah yang tidak ikut bergabung makan-makan. Kakinya pun tidak bisa diangkat, bahkan sekedar untuk mendekat menuju sumber makanan. Setelah beberapa saat, sang pemilik rumah pun datang, dan ia berkata, "Hai, Anda sekalian ini siapa?" tanya sang tuan rumah. "Bukankah kami datang kemari untuk memenuhi undanganmu?" jawab salah seorang tamu. "Undangan dari siapa? Saya tidak merasa mengundang kalian semua," jawabnya dengan keheranan. Usai berdialog cukup panjang akhirnya diketahui bahwa para ulama ini ternyata salah masuk rumah. Mereka ternyata masuk di rumah orang lain, bukan si pengundang para ulama. Memang ada beberapa kemiripan ciri-ciri rumah, yang sampai membuat para ulama ini salah masuk rumah. Namun meski begitu, Imam Ghazali selamat dari makan yang seharusnya tidak ia makan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Orang yang wirai adalah orang yang dijaga oleh Allah, dan diselamatkan dari apa saja yang ia larang." Tidak seperti definisi yang diberikan ulama secara umum, bahwa wirai adalah menjauhi hal yang syubhat, atau kurang jelas, terlebih lagi haram. Namun Imam Al-Ghazali memberikan logika terbalik. Orang yang wirai adalah orang baik yang memang dijaga oleh Allah, dan diselamatkan dari aneka macam larangannya. Jadi Imam Al-Ghazali lebih memandang, bahwa hal itu merupakan anugerah dari Allah. Barang siapa yang bisa selamat, berarti itu semata bukan atas daya upaya mereka, tapi pemberian dari Allah Ta'ala. Imam Ghazali menyeleksi hadis lewat aromanya. Kisah ini disadur dari buku Kisah-Kisah Ajaib Imam Ghazali. Imam Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama yang mempunyai banyak karya dan keajaiban. Hasil buah penanya ini hingga sekarang masih terus dikaji. Tak salah, kalau Imam Ghazali termasuk ulama agung, yang namanya harum hingga generasi milenial saat ini. Banyak keajaiban atau karomah yang dimiliki Imam Al-Ghazali. Salah satu keajaiban Imam Ghazali adalah, bagaimana cara beliau mengetahui soal kadar kesohihan sebuah hadis, yaitu cukup dengan cara mencium aromanya. Pada masa hidupnya, Imam Ghazali dalam menulis kitab tidaklah semulus yang dibayangkan. Bahkan ketika kitabnya sudah jadi, tidak jarang beliau malah mendapatkan hujatan dan cibiran. Dan tidak sedikit pula ulama yang menyebut, bahwa hadis-hadis yang digunakan beliau adalah hadis dhaif atau lemah, bahkan hadis maudhu atau palsu. Dikisahkan, pada suatu hari diadakanlah sebuah forum, yang mengadili Imam Ghazali terhadap karya-karyanya. Ada seorang ulama berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, Anda sering menggunakan hadis dhaif dan maudhu dalam beberapa karya Anda. Kenapa Anda berbuat demikian? Bukankah itu menyalahi aturan?" Mendengar protes tersebut, Imam Al-Ghazali kemudian berkata, "Wahai para ulama yang sungguh mulia, cara saya menyeleksi hadis sangat berbeda dengan Anda semua. Cara saya menyeleksi hadis adalah dengan mencium baunya. Jika hadis itu bau semerbak mewangi, maka berarti hadis itu adalah sahih. Dan jika hadis yang saya ambil itu baunya tidak mewangi, maka berarti hadis tersebut adalah hadis dhaif atau maudhu." Jawab Imam Al-Ghazali kepada para ulama tersebut. Salat Imam Ghazali yang dianggap batal. Kisah ini bercerita tentang seorang alim, dan merupakan kaum arifin, sekaligus pembesar wali Allah, yaitu Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah.
Beliau adalah saudara kandung dari Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, sang pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Diceritakan dalam kitab Mu'id An-Niyami, bahwa Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah berkata, "Kami pernah mendengar suatu riwayat, bahwa Imam Al-Ghazali mengimami saudara laki-lakinya yang bernama Ahmad. Di tengah-tengah sholat itu, tiba-tiba ia mufarokoh, atau memutus jamaah dari bermakmum kepada Abu Hamid. Dan setelah usai sholat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada sang adik, 'Mengapa engkau memutus jamaah dariku?' Kemudian saudaranya itu menjawab, 'Karena aku melihat engkau berlumuran darah haid.' Lantas, ulama bergelar Hujjatul Islam ini sadar, bahwa saat sholat tadi beliau teringat akan suatu pembahasan fikih, yang berhubungan dengan masalah haid. Hikmah di balik kisah ini adalah mengenai pentingnya khusyuk saat sholat. Begitu sulitnya khusyuk, sampai-sampai Abu Hamid rahimahullah pun masih belum sepenuhnya bisa khusyuk. Termasuk tidak khusyuk adalah, memikirkan mengenai hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat, seperti halnya kisah tadi. Oleh karenanya, saudara Imam Al-Ghazali, yakni Imam Ahmad rahimahullah, ia memilih memutus jamaah dari saudaranya itu. Sholat memang bukan perkara zahir saja, tetapi berhubungan dengan dimensi yang lebih abstrak, yaitu perihal perkara batin. Nasihat dari perampok untuk Imam Al-Ghazali. Ketika manusia dilahirkan, ia memiliki dua kesempatan yang seimbang, seperti dua sisi timbangan yang tidak lebih berat salah satunya. Kesempatan itu berupa kesempatan baik, dan kesempatan buruk. Kemudian ia juga memiliki serentetan ujian, yang tak ada henti-hentinya. Ujian-ujian tersebut bisa berupa sesuatu yang baik, seperti pujian, atau yang buruk, seperti celaan, hinaan, atau ejekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang memiliki akhlak mulia. Beliau dikenal sebagai orang paling jujur yang bergelar Al-Amin. Ketika beliau menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, maka orang-orang yang tadinya menghormati beliau, seketika berubah mencela, mengejek, dan menghinanya. Orang-orang pun menuduh beliau sebagai orang gila, majnun, atau orang yang sedang kerasukan jin. Ada juga yang lain menyebut beliau sebagai seorang penyair, bahkan ada yang menyebut beliau sebagai pendusta, dan lain sebagainya. Allah melukiskan orang-orang beriman yang sejati, dengan orang yang tidak takut celaan seseorang, melainkan menjadikan itu sebagai motivasi dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Karena dengan itulah, ia bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ada kisah dari seorang filsuf terkenal bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Imam Ghazali adalah sosok orang yang sangat sederhana. Bahkan beliau dipanggil Al-Ghazali, karena ayahnya adalah seorang pemintal benang tenun, sebab kata Ghazali dalam bahasa Arab berarti benang tenunan. Penghasilan dari memintal benang tenun, hanya cukup untuk memenuhi keluarganya sehari-hari. Dari kesederhanaan itulah, muncul seorang sosok yang melambung tinggi dengan kerendahan hatinya. Karena walau hidup dalam keadaan serba kekurangan, beliau adalah seorang pecinta ilmu pengetahuan. Pada suatu hari, ketika Al-Ghazali bepergian, beliau dicegat oleh sekelompok perampok. Pada saat itu, Al-Ghazali tidak memiliki sepeser pun uang, ataupun harta benda lain yang berharga. Malahan, hanya ada kitab-kitab hasil tulisan tangannya. Akan tetapi, kitab-kitab itu kemudian malah diambil oleh perampok, dan Al-Ghazali meminta agar kitab itu dikembalikan. Menurutnya, buku atau kitab itu sangat berharga baginya. Para perampok itu malah tertawa, mengejek ucapan Al-Ghazali. Mereka lalu menasihati Al-Ghazali dengan beberapa ejekan, yang dilontarkan perampok tersebut. Untuk apa kamu belajar, kalau kamu masih tergantung pada buku? Bukankah ilmu itu di dada bukan di buku? Ejek para perampok itu. Kemudian perampok itu mengembalikan kitab-kitab tersebut kepada Al-Ghazali, karena memang barang tersebut tidak akan berharga bagi mereka. Memang saat itu kondisi Imam Al-Ghazali selamat,
namun ada semacam hentakan psikologis yang masuk pada lubuk hatinya. Peristiwa tersebut membawa pengaruh besar dalam jiwa Al-Ghazali. Sejak peristiwa itulah, Imam Al-Ghazali menjadi rajin menghafal semua kitab-kitabnya, karena beliau mengingat ejekan dari perampok tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan, ambillah ilmu walau dari lubang pantat ayam. Dalam artian, hal itu akan memberikan kita sebuah pandangan, bahwa tidak selalu yang keluar dari lubang pantat ayam itu kotor, karena telur ayam juga keluar dari lubang tersebut. Demikian pula kisah dari Imam Al-Ghazali, yang mendapat sebuah motivasi besar, walaupun awalnya adalah sebuah ejekan yang keluar dari mulut perampok. Jadikanlah hinaan, celaan, dan ejekan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri. Yang dihina belum tentu hina, dan yang menghina belum tentu mulia. Yang terpenting kita tetap berada pada koridor yang benar, walau banyak kekurangan. Hal itu tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang, selagi orang tersebut berada dalam jalan yang lurus, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali berguru kepada tukang jahit sepatu. Dalam kisah para wali besar, banyak dikisahkan perjalanan spiritual mereka menggapai makom derajat kewalian. Salah satunya setelah perjumpaan mereka dengan guru rohani, yang menunjukkan mereka jalan menuju makrifatullah hakiki. Dari berbagai kisah itu, ternyata kita dapati banyak kisah unik. Di mana, para wali besar itu justru mereka memperoleh pencerahan terbukanya futuhat ilahiyah, dan bukan bersumber utama dari hasil pemikiran keilmuan dari kitab-kitab mereka yang berjilid-jilid itu. Dan tidak pula dari pengajaran guru masyaikh besar selevel, atau bahkan yang lebih tinggi dari mereka dalam hal segi keilmuan. Mereka malahan mendapat pengajaran bimbingan spiritual dari orang-orang ummi, yang memiliki kebersihan hati dan jiwa, yang telah menggapai hakikat makrifatullah. Kita bisa ambil contoh, terbukanya pintu jalan kewalian bagi Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syaroni, setelah beliau berguru dengan Syekh Ali Al-Hawas yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Akan tetapi, Syekh Ali Al-Hawas memang dipilih Allah untuk menjadi walinya. Demikian pula terbukanya makom kewalian Imam Al-Ghazali, setelah perjumpaan dan berkenan tawadhunya Imam Al-Ghazali dibimbing oleh seorang guru rohani, yang bernama Syekh Utaki Al-Hurazi, seorang tukang sol sepatu di pasar. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar dalam sejarah Islam, Hujjatul Islam yang banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal pula sebagai ahli dalam filsafat dan tasawuf, dan juga telah banyak mengarang kitab-kitab. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali menjadi imam di sebuah masjid, tetapi saudaranya yang bernama Ahmad tidak mau berjamaah bersama Imam Al-Ghazali. Lantas, Imam Al-Ghazali melapor kepada ibunya. "Wahai ibu, perintahkan saudaraku Ahmad agar sholat mengikutiku, supaya orang-orang tidak menuduhku selalu bersikap jelek terhadapnya," kata Imam Al-Ghazali yang mengadu kepada sang ibu. Mendengar aduan dari sang anak, ibu Imam Al-Ghazali lantas memerintahkan putranya Ahmad, agar sholat bermakmum kepada saudaranya, yakni Imam Al-Ghazali. Ahmad pun akhirnya melaksanakan perintah dari sang ibu. Tapi di tengah sholat, Ahmad melihat darah membasahi perut imam. Tentu saja ketika melihat hal tersebut, Ahmad lantas memisahkan diri menjadi makmum saudaranya itu. Seusai sholat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada Ahmad, "Mengapa engkau memisahkan diri dalam sholat yang aku imami?" Saudaranya itu kemudian menjawab, "Aku memisahkan diri, karena aku melihat perutmu berlumuran darah." Mendengar jawaban saudaranya itu, Imam Al-Ghazali mengakui hal itu. Menurutnya, mungkin karena ketika waktu sholat tadi, dirinya sedang memikirkan persoalan masalah fikih, yang berhubungan haid seorang wanita yang mutahhayyirah. Imam Al-Ghazali lantas bertanya kepada saudaranya, "Dari manakah engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu?" Saudaranya kemudian menjawabnya, "Aku belajar ilmu kepada Syekh Al-Utaki Al-Hurazi, seorang tukang jahit sandal-sandal bekas." Imam Al-Ghazali pun lalu pergi, dan memutuskan untuk berguru kepadanya. Setelah berjumpa, ia berkata kepada Syekh Al-Hurazi, "Saya ingin belajar kepada Anda Tuan." Syekh itu kemudian berkata, "Mungkin saja engkau tidak kuat menuruti perintah-perintahku.
Imam Al-Ghazali lalu menjawabnya, "Insya Allah saya nanti akan kuat." Syekh Al-Hurazi kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, bersihkanlah lantai ini." Imam Al-Ghazali kemudian hendak menggunakan dengan sapu. Tetapi Syekh itu berkata, "Sapulah dan bersihkanlah, tetapi dengan menggunakan tanganmu." Imam Al-Ghazali yang menyanggupi menyapu lantai dengan tangannya, kemudian dia melihat kotoran yang banyak, dan bermaksud menghindari kotoran itu. Namun ketika melihat hal itu, Syekh Al-Hurazi malah berkata, "Bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu." Imam Al-Ghazali lalu bersiap membersihkan dengan menyisingkan pakaiannya. Melihat keadaan yang demikian itu, Syekh Al-Hurazi berkata, "Nah, bersihkan kotoran itu dengan pakaian seperti itu." Imam Al-Ghazali pun menuruti perintah Syekh Al-Hurazi dengan tulus dan ridho. Namun, ketika Imam Al-Ghazali hendak akan mulai melaksanakan perintah Syekh tersebut, Syekh langsung mencegahnya dan memerintahkan agar pulang. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya sang guru memerintahkan Imam Al-Ghazali menyapu di pasar, tetapi tanpa menanggalkan baju kebesaran keulamaannya. Imam Al-Ghazali secara ikhlas melaksanakan perintah gurunya itu, agar dirinya dapat mengikis perasaan tinggi, atau memiliki perasaan berilmu. Atas kemampuan Imam Al-Ghazali mengikis, serta membuang jauh-jauh sifat ketinggian itulah, lantas kemudian Allah pancarkan di dalam hatinya nur makrifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu laduni atau ilmu kasyaf, yang diperoleh dari tasawuf atau kebersihan kolbu kepadanya. Demikian setelah Imam Al-Ghazali pulang, dan setibanya di rumah, tiba-tiba beliau merasa mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dalam beberapa kasus terbukanya pintu kewalian. Dalam beberapa kisah manakib al-aulia, ada di antara mereka yang justru memperoleh pengalaman rohani makrifatullah, setelah berjumpa dan berguru dengan orang-orang yang nampak ummi, namun mereka memiliki kebersihan hati dan jiwa. Pesannya bagi kita orang awam yang tidak memahami rahasia-rahasia jalan kewalian, memang ada baiknya tidak perlu ikut-ikutan. Sehingga, kita tidak akan terjebak pada ikhtilaf dan syubhat samar kebenarannya, serta perdebatan di antara para ulama dalam menghukumnya suatu perkara, yang mereka pakarnya di bidang itu. Dan keluhuran sikap orang-orang berilmu, akan menyikapi berbagai fitnah dan persoalan dalam agama ini, bukan dengan bully, makian dan caci maki. Apalagi dengan terus mencari-cari kesalahan orang yang tidak sepaham, dan sealiran dengan dirinya. Memang bagi kita, tidak ada salahnya jika bersikap arif dan bijaksana, untuk tidak mudah berburuk sangka, selama mereka tidak melakukan pelanggaran syariat. Sembari kita juga memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kebenaran, agar kita tidak terjerumus pada sikap yang merugikan tersebut, yang malah justru akan memusuhi para wali Allah itu sendiri. Dihukum Rasulullah akibat mengingkari kitab Imam Ghazali. Abul Hasan Ali bin Harzahim Al-Faqih awalnya mengingkari dan hendak membakar kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Namun, sebelum hal itu dilakukan, ia tiba-tiba bermimpi bertemu Rasul. Dalam mimpi itu, Rasulullah menegur dan memberi hukuman cambuk kepadanya, sehingga Abul Hasan bertobat. Berikut ini kisah selengkapnya. Salah satu kitab karya Imam Ghazali, yang hingga kini banyak dipelajari di pesantren-pesantren adalah Ihya Ulumuddin. Akan tetapi, dahulu keberadaan kitab tersebut pernah dipermasalahkan oleh orang-orang. Dan yang mempermasalahkan salah satunya adalah Abul Hasan Ali bin Harzahim Al-Faqih, atau yang lebih dikenal dengan Al-Maghribi. Ia menyebut bahwa di dalam kitab tersebut terdapat banyak hadis doif, atau hadis yang lemah. Diceritakan oleh Al-Maghribi, dalam kitab Ta'rifil Ahya Abi Fadilil Ihya, bahwa ia pernah dengan tegas mengingkari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan, ia sempat berniat untuk membakar kitab yang sangat populer tersebut. Pada saat itu, Al-Maghribi juga seorang yang punya pengaruh di penduduk setempat. Dia merupakan orang yang sangat ditaati, dan kata-kata didengarkan oleh masyarakat luas. Merasa bahwa pengaruh dirinya sangat besar, dan tidak mau kehilangan nama besarnya. Maka dari itu, dia pun memerintahkan para santrinya, untuk mencari dan mengumpulkan naskah-naskah kitab Ihya Ulumuddin. Pada suatu hari Jumat, ia bermaksud membakar naskah-naskah kitab tersebut di sebuah masjid. Namun,
Baru saja rencana itu dibuat, pada malam hari ia bermimpi seakan-akan masuk ke sebuah masjid. Di dalam masjid dia bertemu Nabi Muhammad SAW. Nampak juga sang Nabi bersama sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, serta ada juga sosok Imam Ghazali. Dalam kesempatan mimpi itu, Imam Ghazali mengadu kepada Dang Nabi. "Ya Rasulullah, dialah orang yang memusuhiku. Jika benar adalah seperti yang dia yakini, maka aku bertobat kepada Allah. Dan jika yang benar adalah apa yang aku tulis, karena mengharap berkahmu dan mengikuti sunnahmu, maka ambilkan untukku hakku dari orang yang telah memusuhiku." Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kitab Ihya Ulumuddin. Beliau membuka lembar demi lembar, dan membaca isi kitab itu. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang bagus." Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga bergantian membuka dan membaca isi kitab tersebut. Keduanya pun sama-sama berkomentar bahwa isi kitab Ihya tersebut adalah bagus. Sebagai teguran, maka Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan agar baju Al-Maghribi dilepas. Al-Maghribi kemudian mendapatkan beberapa cambukan sebagai seorang yang telah berbohong. Dan ketika sampai cambukan kelima, ada juga riwayat yang mengatakan sampai 50 cambukan, maka setelahnya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, barangkali dia mengira telah mengikuti sunnahmu, akan tetapi dirinya tidak tahu kalau sedang salah." Setelah ucapan tersebut, akhirnya Rasulullah menyuruh menyudahi hukuman tersebut, dan Imam Ghazali sendiri juga berkenan untuk dihentikan hukuman itu. Sehingga, Rasulullah pun menghentikan cambukan itu. Beberapa saat kemudian, Al-Maghribi terbangun dari tidurnya. Namun anehnya, ia merasakan sakit di punggungnya dan terdapat bekas cambukan. Keesokan harinya, Al-Maghribi lantas bertobat, dan menceritakan mimpinya kepada sahabatnya. Selama beberapa waktu, ia masih merasakan kesakitan dari bekas cambukan itu. Sampai pada suatu ketika, ia bermimpi lagi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Rasul mengusap tangannya ke punggung Al-Maghribi. Dan setelah bangun dari mimpi yang kedua tersebut, Al-Maghribi pun tidak lagi merasakan sakit. Bahkan, di punggungnya sudah tidak ada lagi bekas cambukan. Setelah itu, Al-Maghribi memilih menekuni mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Lewat hal itulah, Allah kemudian memberikan pemahaman ilmu kepadanya, sehingga ia memperoleh makrifatullah. Banyak kalangan mengakui Imam Ghazali. Dalam sebuah majelis ilmu, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali disidang di hadapan para ulama Baghdad. Pasalnya, Al-Ghazali seringkali mengutip sejumlah hadis yang dinilai dhaif atau lemah. Bahkan beliau memasukkan hadis-hadis maudhu atau palsu dalam beberapa karyanya. "Kenapa Anda berbuat demikian?" tanya seorang ulama menghakimi. Imam Al-Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam itu menjawab dengan tenang, "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadis menggunakan cara yang berbeda dengan Anda semua. Cara saya hanya dengan mencium hadis tersebut. Jika tercium semerbak wangi, maka hadis itu sahih. Sebaliknya, jika tidak tercium harum, maka hadis itu dhaif atau maudhu. Inilah yang disebut dengan thariqah al-mukasyafah, atau metode penyingkapan metafisika." Hingga pada akhirnya, para ulama yang ada di majelis itu pun terkagum. Kisah tersebut termaktub dalam buku berjudul Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali, yang ditulis oleh Mukti Ali. Dalam buku setebal 404 halaman ini, penulis menghimpun 39 kisah ajaib yang dirujuk dari sejumlah kitab-kitab klasik, baik yang ditulis oleh Al-Ghazali sendiri, ataupun dari literatur klasik lainnya seperti kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara kisah ajaib lainnya adalah mengenai kesaksian seorang sufi bernama Arif Al-Kabir Al-Yamani Ahmad As-Sayyad, yang melihat Imam Al-Ghazali dibawa Nabi Khidir dan para malaikat menuju langit ketujuh. Ada pula kisah mengenai kemampuan Al-Ghazali yang mengundang para sufi melalui mimpi. Sejumlah ulama percaya, Al-Ghazali merupakan seorang sufi yang mencapai derajat wali.
Misalnya seperti yang dikisahkan Syaikh Al-Arif Abi Hasan Asyadzili. Mursid sekaligus pendiri Thariqat Syadziliyah itu, yang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam, dan juga Isa alaihissalam. Apakah ada di antara umat kalian berdua seorang alim seperti Imam Al-Ghazali ini? Tanya baginda Rasulullah. Kedua nabi itu menjawab serentak, tidak ada dari umat kami seorang alim seperti Imam Al-Ghazali. Mimpi yang diceritakan Asyadzili kepada Ibnu As-Subuki itu menunjukkan bahwa kewalian Al-Ghazali diakui oleh para nabi. Sebagai ulama besar, kehidupan Imam Al-Ghazali banyak ditulis oleh sejumlah akademisi dari timur dan barat. Sejumlah karya tulis itu umumnya membahas mengenai biografi Al-Ghazali, serta pemikiran-pemikirannya dalam berbagai aspek. 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu ia bertanya kepada mereka, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Para murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar. Tetapi menurut Imam Ghazali yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Sebab, itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar. Akan tetapi, jawaban yang paling benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak boleh kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang, dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Apakah hal yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban murid-muridnya itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Quran Surat Al-A'raf, ayat 179. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang keempat. Apakah yang paling berat di dunia ini? Mereka ada yang menjawab dengan jawaban, baja, besi, dan gajah. Semua jawaban hampir benar, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi, yang paling berat adalah memegang amanah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat, semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah, atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka, karena ia tidak bisa memegang amanahnya. Pertanyaan beliau yang kelima adalah, apakah yang paling ringan di dunia ini? Di antara mereka ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu hampir benar, kata Imam Ghazali. Tetapi, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita tinggalkan sholat, gara-gara urusan sepele kita tinggalkan sholat. Dan pertanyaan beliau yang keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya kemudian menjawab dengan serentak, pedang. Jawaban itu benar, kata Imam Ghazali. Akan tetapi, yang paling tajam adalah lidah manusia. Sebab, karena melalui lidah manusialah, dengan mudahnya dapat menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Perjalanan spiritual Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Tusurasan, pada tahun 450 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1059 Masehi.
beliau mempunyai seorang adik yang bernama Ahmad. Ayah beliau adalah seorang buruh pemintal wol. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, namun ayah Imam Ghazali sangat gemar mendatangi majelis-majelis ilmu. Bahkan sebelum berangkat bekerja, ayahnya selalu mengajak beliau dan adiknya mendatangi majelis ilmu, untuk mendengarkan nasihat dan pengajaran para ulama di Khurasan. Kecintaan ayah beliau pada ilmu dan ulama tidak diragukan lagi. Suatu ketika, ayah beliau terlambat mengikuti pengajian karena sesuatu hal. Ia memberanikan diri untuk menemui sang ulama, untuk meminta mengajarkan kembali apa yang barusan diajarkan di majelis itu. Sang ulama pun dengan senang hati mengajarkannya kembali, karena melihat kesungguhan dan kedisiplinannya dalam mengikuti pengajian. Suatu hari, ayah Imam Ghazali berwasiat kepada sahabat karibnya. "Wahai sahabatku, jika aku nanti meninggal dunia, aku titipkan kedua putraku kepadamu. Tolong masukkan mereka ke madrasah atau majelis ilmu, agar mereka menjadi orang yang berilmu." Sebelum ayah Imam Ghazali meninggalkan rumah sahabat karibnya itu, ia memberikan sejumlah uang untuk keperluan kedua putranya itu, dari tabungan gaji sebagai buruh pemintal wol. Setelah ayah Imam Ghazali wafat, beliau dan adiknya disekolahkan di madrasah sekitar tempat tinggalnya, oleh sahabat karib ayahnya. Selang beberapa tahun, beliau dan adiknya pun tumbuh menjadi remaja yang pandai dan taat. Karena terbatasnya biaya yang diamanahkan ayah beliau, sahabat karib ayahnya pun mencari beasiswa di kota Baghdad, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Akhirnya, beliau dan adiknya diterima di salah satu yayasan pendidikan, yang berada di kota Baghdad. Yayasan itu bernama Yayasan Pendidikan Islam An-Nidomiyah. Seiring berjalannya tahun, beliau dan adiknya tumbuh menjadi pengkaji-pengkaji ilmu yang matang. Dengan kecerdasan yang dimiliki keduanya, dan kesederhanaan hidup yang dijalaninya, beliau dan adiknya akhirnya menjadi ulama besar di kota Baghdad. Namun, keduanya memilih jalan hidup yang berbeda. Imam Ghazali memilih hidup di kota Baghdad dengan mengajarkan ilmu, dan mengembangkan pemikiran Islamnya. Sedangkan adiknya memilih berdakwah, dan mengabdi kepada umat di daerah pedesaan negeri Irak, dengan mendalami dan mengamalkan ilmu tasawufnya. Suatu hari, Imam Ghazali didera kebingungan dan keresahan yang berat dalam pikirannya. Beliau berpikir, selama ini aku sudah banyak sekali mengarang kitab, mengajar ilmu, dan melayani umat dengan pendidikan. Namun, pikiran ini seolah resah saat aku bergaul dengan pejabat, orang-orang kaya, akademisi, dan orang-orang terpandang di negeri ini. Ada apa gerangan, sehingga aku semakin resah dan tidak tahu arah. Suatu ketika, adik beliau bersilaturahim ke rumah beliau yang serba lengkap. Karena sudah sewajarnya beliau memiliki semua itu, sebab beliau adalah seorang guru besar di Universitas An-Nidomiyah. Setelah berbincang-bincang lama, beliau mengajak adiknya untuk sholat berjamaah, dan beliau menjadi imam sholatnya. Setelah baru mendapat 1 rakaat, adik beliau memisahkan diri dari jamaah, atau mufarokoh. Dalam hati beliau kemudian bergumam, mengapa adik saya mufarokoh? Sehabis menyelesaikan sholat dan zikirnya, beliau pun bertanya kepada adiknya, "Wahai Ahmad, ada apa gerangan sehingga engkau memisahkan diri dari sholat berjamaah tadi?" Adiknya itu kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, ketika di tengah-tengah sholat tadi, aku melihat tubuh dan sajadah engkau berlumuran darah, sehingga aku pun memisahkan diri dari sholat berjamaah." Beliau pun kaget dengan jawaban dari adiknya itu. Beliau mengetahui bahwa adiknya itu telah mendapat derajat mukasyafah, dapat mengetahui jalan pikiran orang lain karena dekat dengan Allah. Beliau lalu menuturkan bahwa ketika dapat 1 rakaat, pikiran beliau terlintas tentang permasalahan fikih darah wanita haid. Dan sejak saat peristiwa itulah, Imam Ghazali pun mulai berhijrah dari hidup yang serba kecukupan, menuju hidup yang sangat sederhana. Beliau memutuskan untuk berpindah dari kota Baghdad, menuju perkampungan terpencil yang tidak ada penduduk, maupun kemewahan dunia. Dalam sejarahnya, Imam Ghazali pernah melakukan uzlah, atau mengasingkan diri ke perkampungan terpencil, dan hal itu beliau lakukan selama kurang lebih 10 tahun. Beliau membawa serta istri dan anak-anaknya untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selama dalam pengasingan itu, Imam Ghazali telah merampungkan sebuah kitab yang fenomenal, dan diakui kehebatannya oleh ulama-ulama dunia sebagai sebuah kitab yang lengkap, dan bernuansa perjalanan kehidupan manusia. Bahkan, ada sebuah makalah ulama yang berbunyi, seandainya di dunia ini tidak ada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, tentu kitab ini sudah cukup sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Kitab karangan Imam Ghazali yang fenomenal ini bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian, Imam Ghazali pun semakin tinggi kecintaan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui perjalanan panjang dalam menggapai derajat yang dicita-citakannya, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi persoalan duniawiyah. Inilah perjalanan spiritual Imam Ghazali dalam menggapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, beliau senang berkumpul dengan pejabat, orang-orang kaya, akademisi, dan orang-orang terpandang. Sekarang, beliau menjaga jarak dengan mereka, demi kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya beliau dari kehidupan yang syarat duniawiyah menuju kehidupan yang tasawuf, zuhud, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terus dilakukan, sampai beliau wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadal Akhir, tahun 505 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 1 Desember, tahun 1111 Masehi di kota kelahirannya, Tus Khurasan, Iran. Asal mula julukan Hujjatul Islam. Siapa umat muslim yang tak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Beliau adalah tokoh ulama besar, ahli fikih dan tasawuf, yang dikagumi banyak ulama dan kaum muslimin. Beliau dijuluki Mujaddid, atau pembaharu pada abad 5 Hijriah, dan digelari Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama beliau dinisbahkan kepada pekerjaan ayahnya, yakni seorang pemintal wol, atau yang disebut sebagai Al-Ghazal. Ada juga yang menyebutkan, bahwa nama itu disandarkan kepada kampung halaman beliau, yakni Ghazalah. Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah, dan wafat di kota yang sama pada Senin 14 Jumadil Akhir, tahun 505 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada usia 55 tahun. Dari berbagai karya Imam Al-Ghazali itu, Kitab Ihya Ulumuddin menjadi karya paling bersinar di antara karya-karyanya. Dan alasan mengapa Imam Al-Ghazali bergelar Hujjatul Islam, karena beliau sangat berjasa pada Islam. Dalam buku Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, karya Ustadz Wildan Jauhari dijelaskan, bahwa salah satunya karena beliau punya jasa yang amat besar dalam memberikan argumen, atau hujjah, baik lewat dalil akali ataupun nakli. Keduanya berjalin rapi dan saling menguatkan, ibarat simpul-simpul temali yang terikat dengan benar. Hujjahnya mengalahkan sekian argumen banyak kalangan, termasuk argumen para filosof sekuler anti-Tuhan. Ustadz Wildan Jauhari juga menerangkan, bahwa Imam Al-Ghazali pernah berada dalam bimbingan beberapa guru yang mumpuni. Hal ini dimulai sejak usia beliau masih belia, hingga beliau tumbuh dewasa. Tercatat beliau acap kali mengembara ke berbagai tempat, berpindah dari satu kota ke kota lainnya, untuk menimba ilmu dari para ulama di zamannya. Beliau berkelana ke wilayah Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri Syam, dan Mesir. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari wasiat sang ayah. Menjelang wafatnya sang ayah, Al-Ghazali kecil beserta saudara kandungnya dititipkan kepada seorang sufi yang soleh lagi alim, agar mendapat pengajaran yang baik. Dari gurunya ini, Al-Ghazali kecil belajar ilmu menulis khat dan fiqh. Kemudian beliau kembali ke Tus, dan mendalami fiqh kepada Ahmad Ar-Rodzakani, hingga akhirnya beliau menjadi ulama besar yang dikagumi para ulama. Detik-detik wafatnya Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Siapa yang tak kenal dengan ulama yang tersohor ini? Kedalaman ilmu ulama bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali tersebut tak diragukan lagi, bahkan oleh para pengkritiknya. Karya tulisnya ratusan dan dibaca selama berabad-abad hingga sekarang. Mazhab tasawufnya diikuti banyak umat Islam, ilmu kalamnya menjadi benteng, dan ulasan usul fikihnya menjadi rujukan. Imam Al-Ghazali juga serius mendalami filsafat,
meski akhirnya ilmu ini ia kritik sendiri. Reputasi Imam Al-Ghazali sebagai ilmuwan diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi yang mesti diingat, kehebatannya tak datang tiba-tiba. Ulama yang terkenal dengan karya monumental Ihya Ulumuddin ini melalui kehidupan berliku sejak kecil. Al-Ghazali hidup dalam keluarga miskin. Ayahnya yang sangat taat beragama adalah seorang pemintal wol, dan melalui pekerjaan sederhana ini pula ia menghidupi keluarga. Ia hanya mau menafkahi keluarga dari hasil jerih payahnya sendiri. Meski diliputi hidup yang serba terbatas, ayah Al-Ghazali menyimpan impian yang begitu menggebu, yakni kedua anaknya kelak menjadi orang yang faqih, dan dapat menjadi tonggak dalam suksesnya syiar Islam. Ayah Imam Al-Ghazali memang orang yang gemar mengunjungi majelis-majelis ilmu, melayani para ulama. Dan ketika mendengarkan kalam guru-gurunya itu, ia menangis dan merunduk sembari melangitkan doa bagi masa depan anak-anaknya. Doa tersebut akhirnya terkabul, meski sang ayah tak menyaksikan kebesaran anak-anaknya, karena ia wafat sebelum mereka dewasa. Kerasnya hidup sebagai anak yatim, dan semangat menimba ilmu yang terus berkobar, membuat Al-Ghazali kecil dan saudaranya tumbuh sebagai manusia yang cerdas, dan sangat disegani. Wawasannya luas dan terbuka, pribadinya penuh cinta dan kasih sayang, serta kezuhudan dan ketaatannya dalam beragama amat meyakinkan. Bahkan oleh sang guru, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dijuluki Bahrun Mugdik, atau lautan luas tak bertepi. Imam Al-Ghazali pernah diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nidamiyah Baghdad, era kekuasaan Nidamul-Mulk pada saat usianya 34 tahun. Ini adalah kedudukan tertinggi di dunia pendidikan dan keislaman zaman itu, yang belum pernah disandang siapapun dalam usia yang relatif muda. Meskipun, kehormatan itu sempat ia lepas begitu saja, demi pendalamannya terhadap ilmu tasawuf. Namun demikian, bukan karena statusnya yang sebagai profesor itulah, yang membuat kisah Imam Al-Ghazali menarik. Setelah mengakhiri pengabdian di Madrasah Nidamiyah, sang imam pulang ke kampung asal, dan mendirikan zawiyah atau semacam pesantren, untuk meneruskan hikmah mengajar, hingga akhir hayatnya. Pada detik-detik wafatannya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abul Faraj Ibnu Al-Juzi dalam kitab memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya Senin 14 Jumadil akhir 505 Hijriah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil wudhu lalu menunaikan sholat subuh. Usai mengerjakan sholat, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berucap lagi, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Ia pun meluruskan kedua kakinya, menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada sang kekasih untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat pada 19 Desember tahun 1111 Hijriah, dan dikebumikan di desa Tobron kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah, mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup. Kepergiannya ditangisi para ulama, murid-muridnya, dan jutaan umat Islam. Imam Al-Ghazali mewariskan ratusan karya tulis, teladan, dan keilmuan yang tak lekang oleh zaman. Demikianlah perjalanan hidup dari sang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.